Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang ketidaksamaan rasional dan irasional. Silahkan dibuka buku pendampingnya halaman 11. Sudah dibuka ya? Oke. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional. Berarti di sini bentuknya berupa pecahan ya. Jadi bentuk umumnya adalah Px per Qx kurang dari 0. Dengan Qx-nya ya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Oke, tanda pertidaksamaannya nanti seperti biasanya bisa kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Nah, bagaimana langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional? Sebenarnya hampir sama dengan yang kemarin ya, untuk yang pertidaksamaan polinom. Kita lihat langkah yang pertama, jadikan ruas kanan 0. Lalu samakan penyebutnya sehingga membentuk bentuk umumnya Px per Qx kurang dari 0, atau bisa menggunakan tanda pertidaksamaan yang lain tergantung pada soal. Lalu carilah pembuat 0 dari masing-masing pembilang dan penyebut. Ya. Lalu yang keempat, letakkan pembuat 0 pada garis bilangan dengan ketentuan sama harga 0 dari faktor berpangkat ganjil 1 garis, sedangkan berpangkat genap 2 garis. Langkah yang kelima, kita akan mengambil sembarang bilangan selain harga 0, kemudian substitusikan pada ruas kiri langkah 1. Nah, tentukan apakah nilainya negatif atau positif. Setiap melewati harga 0 1 garis, maka tanda berubah. Dan jika melewati harga 0 2 garis, tanda tidak berubah. Yang keenam, kita akan mengarsir daerah yang diminta. Jika langkah 1 lebih dari sama dengan 0, maka yang diarsir daerah yang bertanda positif. Dan jika langkah 1 kurang dari sama dengan 0, maka yang diarsir adalah daerah yang bertanda negatif ya. Oke, catatan. Nah, nanti ketika kalian menjumpai bentuk persamaan kuadrat dan tidak dapat difaktorkan, seperti apa toh yang tidak dapat difaktorkan itu? Yang diskriminannya kurang dari 0. Masih ingat ya, diskriminan cara mencarinya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kalau itu nanti hasilnya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut dapat diabaikan. Artinya kalian tidak perlu mencari faktor linearnya atau akarnya. Contoh, ada 2 contoh seperti ini, sama seperti di buku pendamping kalian. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini ada ruas kiri, ruas kanan. Kita jadikan satu ruas dulu. Saya pindah gini ya. Oke, lalu kita samakan penyebutnya. Ini sama, angka 1, 2 sama. Angka 3, 4 sama ya, ini kebanyakan berarti saya nulisnya. Oke, berarti ini saya samakan penyebutnya. 7-nya saya kali X min 7, sedangkan 5-nya saya kali X plus 5. Penyebutnya jadi seperti ini. Oke, dioperasikan yang atas, hasilnya itu 7x min 49 dan min 5x min 25. Lalu saya sederhanakan, jadinya seperti ini. Nah, setelah sudah seperti ini, udah pada faktor-faktor linearnya, kita cari pembuat nolnya ya. Pembuat 0 yang pertama, untuk pembilangnya ini tadi ya, 2x min 74 sama dengan 0. Nah, ketemu x-nya 37. Nah, kenapa ini saya garis bawahi? Karena ini adalah penyebutnya ya. X plus 5 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 5. Dan penyebut yang satu lagi, X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7. Lah, di sini ada dua faktor linear yang sebagai penyebut ya. Nah, jadi di sini kan penyebut tadi syaratnya Qx tidak boleh sama dengan 0, berarti Qx-nya nggak boleh sama dengan 5 dan tidak boleh sama dengan 7. Artinya min 5 dan 7 ini tidak ikut dalam interval. Berarti ketika kalian membuat garis bilangan, ini selangnya terbuka, karena min 5-nya nggak boleh ikut. Lalu 7 sama, nah kalau pembilangnya 37, ini selangnya tertutup, jadi 37 itu ikut ya, ikut. Kalau min 5 sama 7 nggak ikut, karena dia sebagai penyebut tadi tidak boleh sama dengan 0, berarti tidak boleh sama dengan min 5 dan tidak boleh sama dengan 7 ya, ketika dipindah ruaskan. Oke, saya akan ini satu garis,
satu garis semua. Saya akan uji X sama dengan 0 ada di daerah 2 ya. Nah, langsung saya substitusikan ke ruas ini yang kiri. Nah, ternyata didapat 24/35 positif. Atau kalian bisa mensubstitusi ke nanti yang paling sederhana. Ya, hasilnya positif, berarti tanda positif pada daerah 2. Ini positif, berarti sampingnya karena satu garis negatif. Daerah 3 negatif, daerah 4 positif. Oke, tadi yang diminta di soal apa ya? Tadi yang diminta di soal yang kurang dari sama dengan 0. Berarti yang negatif. Saya arsir negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari min 5 atau, nah ini nggak pakai sama dengan ya, 7 kurang dari X kurang dari sama dengan 37. Jadi min 5 dan 7-nya tidak ikut, sedangkan 37-nya ikut. Jadi ada sama dengannya. Bisa dipahami ya? Lanjut ke contoh 2. Nah, ini sudah di ruas kiri ya. Jadi ini di sini tinggal kita faktorkan aja yang atas, ini faktornya. Lalu kita cari pembuat nolnya. Nah, ini yang penyebutnya 4 min X sama dengan 0, X-nya ketemu 4, bilangnya 4 plus X sama dengan 0, X-nya ketemu min 4. Nah, jadi di sini ada 4 min X-nya 2 ya sebagai pembilang dan penyebut. Di sini tidak kita sebut itu bahwa faktornya genap, karena itu beda antara pembilang dan penyebut. Nah, kenapa di sini ada pembilang penyebut diambilnya penyebut? Nah, yang satu boleh ikut ya, yang bawah nggak boleh ikut. Berarti ikut yang mana? Nah, ikuti syarat yang bawah, bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 4 nanti dia tidak ikut dalam interval. Nah, jadinya min 4-nya selangnya tertutup. Nah, sedangkan 4 selangnya terbuka, karena 4 nggak boleh ikut. Ya, harus kurang dari 4 atau lebih dari 4 ya di sini ya. 4-nya nggak ikut, jadi selangnya terbuka. Nah, kita ini satu garis. Saya akan uji X0 di daerah 2 ya. Saya substitusikan ke sini, hasilnya positif. Berarti daerah 2 positif, sampingnya negatif, sampingnya negatif lagi. Oke, tadi yang diminta yang lebih dari sama dengan 0. Berarti yang daerah positif. Berarti saya menyatakan dalam himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga min 4 kurang dari sama dengan, pakai sama dengan ya, X kurang dari 4. Nah, ini. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah materi hari ini cukup ini dulu aja. Silahkan kalian mencoba. Ada di buku pendamping halaman 12 ya. Ini nomornya ada 4 nomor. Oke, kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat WA. Saya akhiri, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.